Pondok Pesantren Kedunglo Kediri dulu merupakan sebuah kawasan perairan, semacam danau atau rawa, dan bukan berupa daratan. Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, seorang ulama yang terkenal kewaliannya, memiliki ilmu laduni, serta keampuhan doanya membuat beliau disebut sebagai profesor doa. Menanggapi perintah mertuanya untuk mencari sebuah tanah yang akan didirikan sebuah pesantren, Mbah Yai Muhammad Ma'ruf melaksanakan berbagai bentuk tirakat dan riyadoh. Salah satunya membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Mbah Yai Muhammad Ma'ruf akhirnya meminta agar mertuanya membeli tanah kedung atau danau tersebut untuk didirikan sebuah pondok. Awalnya, keluarga dan beberapa sahabat meragukan tanah supit orang itu akan berhasil berdiri sebuah pondok. Namun melalui Ainul Basiroh atau kemampuan mata batin yang dimiliki oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, beliau akhirnya mampu meyakinkan mertuanya dengan beberapa alasan bahwa kemudian hari pondok pesantren ini akan memiliki keistimewaan. Di antaranya dekat dengan pasar, sungai, pusat pemerintahan, serta rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali saya Nur Aziza Prastika dapat kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Jejak Islami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Pondok pesantren ini adalah salah satu pondok tua yang ada di Kediri karena berdiri sejak tahun 1901. Uniknya, lokasi tempat pondok ini berdiri dulunya adalah danau atau rawa. Bagaimana kemudian danau atau rawa ini bertransformasi menjadi sebuah pondok pesantren? Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan saya dalam Jejak Islami. Kedunglo. Nama ini diambil dari asal mula tanah yang dibeli oleh mertua Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Kedung artinya danau, lo adalah nama sebuah pohon besar dan kokoh yang ada di kawasan lahan rawa tersebut. Secara harfiah, kedunglo dimaknai sebuah pohon yang kokoh dan besar yang tumbuh di kawasan rawa atau danau. Selain pengertian di atas, kedunglo juga memiliki arti kedung adalah sebuah telaga dan lo air mata. Sebagaimana pandangan batin yang dimiliki oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, beliau berharap esok bumi Kedunglo Al-Mubarok ini akan menjadi sebuah telaga air mata bagi ribuan santri yang merasa dirinya kotor dan berlumuran dosa. Mbah Yai Muhammad Ma'ruf memiliki keampuhan dalam berdoa maupun ucapannya, sehingga guru beliau Syekhana Khalil Bangkalan Madura paham betul akan hal ini dan memberikan sebuah batu untuk dikulum atau diemut. Sebagaimana almarhum Kiai Haji Muhtarom dari Kabupaten Blitar mengakui pemberian batu tersebut sebagai ijazah yang diterima Mbah Yai Ma'ruf dari sang guru Syekhana Khalil Bangkalan Madura. Lajeng ngelek Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo iki dijazahi karo Mbah Khalil. Rob, dalem. Nah, tak wae ijazah. Nggih. Diwe watu. Nyoh watu ki muten. Kowe lek ra maca Quran karo maca kitab aja dicepot. Kuwi mah ngemut watu. Wes wae. Tiapan waktu dicepot leren ngapal alfiah. Wakil Mbah Ma'ruf termasuk orang cerdas. Ngapalnya alfiah 1000 bet sak jam hampir gerdon apal. Nih, Mbah Ma'ruf tirakate termasuk ngemut watu. Cerdas. Bab Mbah Yai Ma'ruf wong mandi. Lek kengko sampai omong apa-apa terjadi bodoh kualat.
ekor ngemut watu. Wakila sing rancang tahlil iku Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo. Nggih, tahlil iku sing rancang Mbah Yai Ma'ruf. Salah satu cucu Mbah Yai Muhammad Ma'ruf yang saat ini masih sehat walafiat adalah Gus Nur Salim atau yang sering disapa Gus Nur. Beliau menceritakan bagaimana sosok seorang pendiri pondok ini dalam kehidupannya sehari-hari dengan doa-doanya yang sering didengar oleh beliau. Baik pemirsa, alhamdulillah saat ini sudah bersama dengan saya Mbah Nur Salim. Beliau adalah cucu pendiri pondok pesantren Kedunglo yaitu Mbah Yai Ma'ruf. Langsung saja kita sapa, bagaimana kabarnya Mbah Nur Salim ya, ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Boleh mungkin diceritakan dulu Mbah Nur, ini pemirsa di rumah ingin tahu sebetulnya sosok Mbah Yai Ma'ruf ini sosok yang seperti apa? Kalau yang bisa diingat yang masih diingat betul oleh Mbah Nur Salim. Ya, biasa itu saya enggak bisa komentari masalah itu. Ya, saya lihat ya biasa-biasa saja Mbak Ma'ruf. Ya, nek saya yang paling itu nek doa itu yaitu yang sering dibaca atau akan meninggal jam sekitar jam 5 meninggalnya Mbah Ma'ruf itu. Jam 11 itu masih membaca doa Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil khair. Itu masih dibaca. Ya, itu yang saya ingat betul itu. Ya, sampai sekarang yaitu saya jalani terus saya membaca itu. Biasanya mungkin doa tersebut dipanjatkan oleh Mbah Yai Ma'ruf itu kapan saja biasanya Mbah? Ya sering-sering itu, sering-sering. Ya, ini nek istilah saya istilah dari itu kan ya nyungune ya mungkin nek istilah saya Mbah Ma'ruf jadi Mbah Adam terus semua anak dzurriyyahnya itu yang disuwunkan di situ. Tanggapan saya begitu. Mulanya orang Indonesia kan pandai-pandai itu jasanya Mbah Ma'ruf. Baik Mbah, kalau untuk makna doanya sendiri berarti ya ini nek koyo-koyo seakan-akan cucunya, tapi biasanya begitu. Istilahnya jadi Mbah Adam terus semua cucunya itu yang disuwunkan. Istilah Wahidiyah Jami'al Alamin itu. Gambar zakat dan Jami'al Alamin sama saja itu istilah saya. Ya karena paham. Nah, masa Wahidiyah itu juga toh nyune imane orang-orang itu Jami'al Alamin itu nyune. Karena cara ramalan Jayabaya kambangnya watu hitam keleme gabus Islam karek jenenge Quran karek tulisannya ini itu kan tidak ada. Sebetulnya mudah kalau orang salat jadi ya as-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar jadi wali nek terus salat itu. Karena kalau tidak ada wailul lil musallin. Itu sebetulnya karena kambangnya watu hitam keleme gabus timbul Wahidiyah ini kan. Wahidiyah ini sebetulnya untuk bangsa Indonesia hanya ya Sayyidi ya Rasulullah itu ya Sayyidi ya Rasulullah itu cukup untuk membina orang-orang yang itu di Magelang itu ya orang-orang itu ya Sayyidi ya Rasulullah 40 hari begitu itu ya asalnya nakal ya sembuh. Iya, nah cerita saya ini orang-orang yang di penjara itu semua kan ya saya kira cukup nek cerita saya. Ini memang untuk mental. Ini buahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pendapat saya begitu. Sampai di mana Rasulullah diperintah oleh Allah membaca asma. Ini memang asma hati kan Iqra bukan otak. Hanya dua ini. Jodoh-jodoh itu. Kalau seimbang ini butuh keseimbangan itu. Jadi orang-orang yang itu sembuh. Ya hanya ya Sayyidi Rasulullah bukan. Biasanya begitu. Baik, terakhir mungkin Mbah. Ya. Harapannya apa Mbah untuk pondok pesantren Kedunglo ini Mbah? Sudah puluhan tahun berdiri, terus syiar Islamnya masih terus berlanjut. Harapannya apa ke depan untuk pondok pesantren Kedunglo ini Mbah? Ya supaya bangsa Indonesia iman takwa itu karena jalan untuk menuju kemakmuran hanya amanu wa taqwa.
La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ada ini saja ya. Memperbaiki itu. Nah, cara istilah saya itu begitu itu. Subhanallah, insya Allah. Ya, Ini amanah besar sekali untuk pondok pesantren dan bangsa ini ya Mbah ya. Iya, untuk negara kita yang penting kan itu. Cara saya membaca doa nih Mbah Yai yang Allah mabarik fi hadhil balda wa hadhil ummah wa hadhil khalifah ya Allah barakatan azimatan mukhitatan amah dhahiratan wa batinah fid din. Kok ngamal 100 mikir negara. Iya. Baik. Baik Mbah, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadi pesan juga untuk pemirsa di rumah Mbah ya. Nah ini orang-orang di penjara disuruh 40-an ya saya itu ini akan sembuh. Ya. Karena pengalaman di Magelang itu begitu itu. Biasanya main diserami baju mujadah pindah loh. Iya Baik Mbah, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan bincang-bincangnya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara kita dengan Mbah Nur Salim selaku cucu dari Pondok Pesantren Kedunglo. Pondok Pesantren Kedunglo dahulu hanya menerima santri tidak lebih dari 40 orang. Meskipun banyak santri yang ingin menimba ilmu kepada Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, namun beliau tidak menginginkan Pondok Pesantren Kedunglo memiliki terlalu banyak santri. Karena pendidikan para santri langsung ditangani oleh beliau, di mana Mbah Yai Muhammad Ma'ruf pun sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah dalam waktu yang cukup lama. Dengan jumlah murid yang relatif sedikit, Mbah Yai Muhammad Ma'ruf akan lebih fokus mendidik para santrinya agar kelak mereka mampu menguasai ilmu-ilmu seperti yang dimiliki oleh beliau. Selain santri maupun kerabat yang dididik oleh Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, ada kalanya pendiri Pondok Kedunglo ini juga melayani para tamu yang datang dengan berbagai maksud dan tujuan. Mulai dari memohon doa hingga berniat untuk menguras habis ilmu yang dimiliki oleh sang profesor doa. Di antaranya, tokoh ulama sepuh Indonesia Mbah Yai Maimun Zubair, orang tua dari Kiai Haji Mustafa Bisri, Rembang, Jawa Tengah, dan banyak lagi ulama besar yang terkenal kewaliannya datang ke Kedunglo Kediri saat itu. Nah, kangge ikhtiar batin niku abah kula senengane sowan Mbah Dungklo, Mbah Ma'ruf Dungklo Kediri niku. Niku mbiyen sing terkenal waliullah niku Mbah Dungklo. Dungane mati sing gawene wong mara niku mesti njaluk donga. Lha saking seringe abah sowan Mbah Ma'ruf niku ngantek Mbah Ma'ruf niku apal. Rembang iki Rembang. Entek dongaku mbok kuras kowe. Dongaku entek mbok kuras. Wis iki akeh iki kowe njaluk apa wae wis ora usah njaluk jasa apa-apa. Iki paringi Asmaul Husna. Selain dua tokoh karismatik seperti Mbah Maimun Zubair dan Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli yang saat itu berumur 8 tahun juga mengakui keampuhan doa dari Mbah Yai Muhammad Ma'ruf. Kiai Ma'ruf niku kiai sing ampuh tenan. Teng Kediri niku wonten Pak Haji sing paling sugih, kan syukur tanggane niki lho. Sugih tenan, atusan hektar sawahe. Tapi demenane kiai nyedhek nyang Mbah Ma'ruf niku sering dijak kisah ngoten. Lah suwiji dina
dijak kisah ngliwati alas. Kira-kira yo ning gonane Ngawi bareng kono. Lajeng Mbah Yai niku ndangu kalih niku Pak Haji sapa mu? Syakur. Kur dalem Yai. Bondo karo ngelmu iki nek cara kowe manfaat ndi, demen kendi? Nggih demen bondo to Yai. Lah jenengan Syakur ki yo mlebes ngoten niku. Oh nggih demen bondo. Iki saiki ngene. Aku ya luwe banget terus terang saiki, gak kuat ngempet aku. Saiki ning kene iki, nggone kaya ngene ning alas. Piye apake diambrih iso tuku panganan. Wis coba golek panganan endi. Lah ning alas ora nek apa-apa. Ya ora iso. Nah lah iki. Ki kowe engko kalah karo aku ning kene iki. Jadi sapa ora? Mboten to Yai wonten mriki pados sekul teng pundi mboten enten. Ah, gam jaremu cek manfaat bondo. Terus Mbah Yai niku ndonga. Ndonga lek ndonga niku guyane Mbah Yai nek ndonga mboten umum. Allahumma Allahumma kae pitik kae. Gusan pitik kae. Dadi nek pitik yo enek jumlah mutarido pitik. Pitik kae gusan. Insyaallah. Akhire Mbah Yai ndonga. Lho, ujug-ujuge enek wong nggawa ambeng, Mbak. Lho iya, nggawa ambeng, Mbak. Blek. Ji, dalem Yai. Manfaat di bondo karo ilmu jadi. Lek ngeten iki manfaat ilmu to Yai. Masyaallah. Jadi Mbah Yai ndonga tek enek wong teko nggawa ambeng ya Allah. Bingkong gede-gede nih. Insyaallah Mbah Ma'ruf. Luar biasa Mbah Ma'ruf nih. Tahun 1955, pendiri Pondok Kedunglo yang dijuluki Sang Profesor Doa, Mbah Yai Muhammad Ma'ruf berpulang ke rahmatullah. Tepatnya pada hari Rabu Wage sesudah sholat maghrib di bulan Ramadan. Sesuai permintaan beliau, akhirnya pendiri Pondok Kedunglo Kediri ini dikebumikan di sebelah barat sekitar pondok pesantren dalam usia 103 tahun. Berbagai doa-doa ampuh beliau tulis di papan tulis di saat detik-detik beliau akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa tersebut selain ditulis oleh para santri, beliau pun meniupkan doa tersebut sebagai bekal bagi para santri dan kerabat dalam mengarungi kehidupan ini. Saat menjelang wafatnya, Sang Profesor Doa berwasiat kepada para murid, kerabat, maupun tamu yang datang ke pondok pesantren Kedunglo bahwa nanti di Kedunglo ini akan lahir sebuah sholawat dan ikutilah. Pada tahun 1959, setelah sang pendiri pondok berpulang ke rahmatullah, putra beliau, Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf, mendapat alamat goib atau ru'yah sholihah untuk menjalankan tugas mulia. Ru'yah sholihah itu diterima beliau secara sadar dan terjaga, tidak dalam keadaan tidur atau mimpi. Tahun 1963, ru'yah sholihah itu hadir kembali untuk yang kedua kalinya, di mana Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf agar segera membantu memperbaiki mental dan akhlak masyarakat. Dan di tahun yang sama, 1963, ru'yah sholihah itu hadir kembali untuk yang ketiga kalinya. Bahkan, ru'yah sholihah yang ketiga ini lebih keras, di mana Mbah Yai diperintahkan sesegera mungkin membantu memperbaiki mental dan akhlak masyarakat melalui batiniah. Alamat goib yang ketiga ini bahkan membuat Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf gemetar, berkeringat sekujur badan karena bukan hanya teguran keras, namun diikuti dengan ancaman. Mulai saat itu, tahun 1963, Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf menyusun sholawat wahidiyah dan mencapai kesempurnaan penyusunannya pada tahun 1981. Melalui proses yang cukup panjang tentunya, dengan harapan sholawat wahidiyah ini dapat diterima
dan aman untuk diamalkan oleh siapapun. Berbagai uji coba sudah dilakukan oleh Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf atas amalan sholawat ini kepada santrinya agar mencapai hasil jernih hati dan tenang jiwa, bukan sebaliknya, menjadikan orang yang goncang dalam jiwanya. Dari tahun 1963 hingga sekarang ini, sholawat Wahidiyah telah diamalkan oleh ratusan ribu orang, baik muslim maupun non-muslim, yang tersebar di seluruh tanah air, bahkan mancanegara. Wazan alladzina fi Indonesia wal ardi tis'ah wa dzikul ma'ruf katrobuhum radhiyallahu wa khusan bahyai qaddasallahu sirra wa radhiyallahu wa atrabu radhiyallahu wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa madana bi amtadihim wa balighum salamana wa takhiyatana wa balana syawata fi hadhil mujadatil kubra ya Allah wa balighum salamana wa takhiyatana wa balana syawata fi hadhil mujadatil kubra ya Allah. Mirsa TVRI yang dirahmati Allah, inilah akhir dari perjalanan jejak Islam di Pondok Pesantren Kedunglo, Kediri. Semoga dari perjalanan ini kita semua dapat belajar menjadi hamba Allah yang ahli mahabbah dan ahli ma'rifah kepada Allah. Akhir kata, saya Nur Azizah Prastika undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.